Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sahabat famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan Allah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari ini, di hari pertama awal yaumin min Ramadan, di bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu kedatangannya. Alhamdulillah kita berada di dalamnya, merupakan satu anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus panjangkan umur kita sampai kita bisa menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, dan seterusnya Allah panjangkan umur kita sehingga kita meninggal pada saatnya nanti dalam keadaan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Tilka niyyah mu'alaman wa salafus salih wa hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب زدني علما. آمين. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami Al-Khairiyah Bapak Haji Rudiman beserta para pengurus yang lainnya, juga yang saya hormati para asatidzah, di antaranya Ustaz Syekh Muhammad Budi, Ustaz Amir Mahmud, Ustaz Tomsin, Ustaz Ridwan, Ustaz Muhammad Syafiri, dan banyak para asatidzah yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan dengan satu persatu. Juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Endang Fakhruddin, Bapak Haji Madani bin Haji Madani, Bapak Haji Yusuf Asmawi, Bapak Haji Syafi'i Farid, dan banyak para orang tua kita yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan dengan satu persatu. Juga yang saya hormati para hujjat hafid, shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah pada pagi hari ini sebagaimana sudah kita tertib dan urutkan atau merencanakan dalam kajian-kajian di bulan Ramadan. Alhamdulillah, di hari pertama ini kita bisa mengawali di Masjid Jami Al-Khairiyah
Baginda Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa yang sangat besar yang terjadi pada bulan Ramadan. Itulah yang disebut dari 29 peperangan, dari 29 perangnya Rasulullah, yang terbesar adalah Ghazwatul Badr, perang Badar Kubra, perang Badar yang terbesar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, tepatnya di bulan suci Ramadan 2 Hijriah, tanggal 17 Ramadan, hari Jumat. Hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Bermulai perang itu dari setelah subuh sampai menjelang Jumat. Maka insya Allah dalam kesempatan yang ada selama 1 bulan ini kita bisa menyelesaikan daripada kisah perjalanan daripada perang yang disebut dengan perang Badar Kubra yang begitu luar biasa. Akan disebut oleh para ulama bahwa setiap perang setelah perang Badar, kemenangan yang didapati oleh umat Islam karena keberkahan daripada perang Badar, karena semangat yang begitu luar biasa yang sudah tertanam di dalam umat Islam, para sahabat Nabi yang saat itu menangi, yang mendapatkan kemenangan yang Allah berikan kepada mereka dalam perang Badar. Maka sebelum kita menginjak dan memasuki dalam perjalanan ataupun pembicaraan tentang perang Badar Kubra, perlu kita ketahui, maka disebut perang ini dalam istilah lain dengan jihad. Tapi jihad dibagi dua oleh ulama, ada jihad maknawi, ada jihad hissi. Jihad maknawi, jihad secara makna, artinya kita senantiasa diperintahkan berjihad sampai kita meninggal dunia. Itu disebut jihad maknawi. Itulah yang kita diperintahkan melawan hawa nafsu kita, ya, sampai setelah Nabi pulang dari perang Badar ini, Nabi mengatakan kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Perang apa yang besar itu? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah, termasuk puasa ini merupakan bagian jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Jihad maknawi. Yang kedua ada jihad hissi, jihad melawan orang kafir, perang melawan orang kafir, ya. Itu yang disebut orang kafir yang memang wajib diperangi di sini adalah orang-orang kafir harbi. Jadi maka pantas orang-orang di luar sana yang tidak ingin pelajaran sirah sejarah ini kembali terbuka, apalagi tentang sirahnya Rasulullah, maka dibungkamlah buku-buku agama sekarang, ya. Pelajaran sejarahnya udah mau dihilangin. Dikit-dikit kalau ngomong kurang tentang perang atau jihad, maka bahasanya akan ada perang radikal. Perlu kita ketahui bahwa kita di sini adalah mempelajari dan terus mengkaji daripada ilmu-ilmu syariat. Ini namanya ilmu syariat. Lalu kenapa dalam pembahasan kita di setiap Ramadan, hari-hari Ramadan ini kita membaca kitab? Ada yang bertanya, bukankah bulan Ramadan lebih baik kita baca Al-Quran, Ustaz? Begitu. Biasanya kita baca Quran hari subuh. Nih, gara-gara kita nggak baca Quran. Ada yang begitu? Maka saya sampaikan, yang kita pelajari dari ilmu-ilmu syariat, baik itu sirah sejarah ataupun fikih ataupun tentang puasa ataupun zakat, semua dalam rangka mentadabburkan, memahami dan terus mengkaji secara dalam arti daripada firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Al-Quran bukan diturunkan hanya untuk dibaca,
selain kita berusaha diperintahkan untuk membacanya, puncaknya inti Al-Quran itu untuk kita tadabburkan, untuk kita pahami. Ketika kita belajar tentang sirah sejarah Nabi, di antaranya tentang perang Badar Kubra, berarti kita akan mendalami dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Yang kedua, kita juga akan mempelajari dan memahami, mentadabburkan dalam surah Al-Hajj ayat 39. Itulah ayat-ayat yang di situ menjelaskan tentang ayatul qital, ayat yang diperbolehkannya umat Islam untuk melakukan peperangan melawan orang-orang kafir harbi. Jadi ya, duduknya kita di majelis ilmu semuanya adalah atas dasar mendalami Al-Quran. Ini bagian daripada mentadabburkan, memahami Al-Quran. Kalau pulang dari sini nggak lama kita ngaji, paling jam 6 kurang udah berhenti. Pulang dari sini sampai rumah nggak lama, sampai nungguin isyraq. Ya, ada sholat isyraq. Kemarin kita udah kerjain hari-harian di bulan Ramadan, luar biasa, pahalanya gede. Yang sunnah ditulis fardu, habis sholat isyraq baru kita ngaji. Ya, insyaallah ngaji selesai selembar satu juz yang mampu. Ya, jangan dipaksain. Ya, yang udah kalau mata yang udah keliru tuh hurufnya udah berhenti dah. Jangan dibawa juga. Yang penting kita baca Al-Quran. Maknanya bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kita disuruh banyakin membaca Al-Quran, disuruh banyakin tumbuh cinta kepada Al-Quran. Nah, ini bagian daripada kita mempelajari Al-Quran. Ya. Maka jihad ataupun berperang melawan orang kafir di awal Islam, kapan disebut awal Islam? Ketika Nabi di kota Madinah belum turun ayat tentang perintah untuk berperang melawan orang kafir. Sebab apa? Ketika masih di Mekah, umat Islam masih dikit. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy itu begitu sangat banyak. Masih pada seger-seger semua itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan semua. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, semua. Lagi seger-segernya mereka, lagi top-topnya, lagi jaya-jayanya. Sedangkan umat Islam, Nabi dan pengikutnya masih sedikit. Maka ayat tentang perang belum turun saat itu. Kenapa? Seandainya diperintahkan ketika masih di Mekah, maka menyebabkan istiqsalul muslimin. Apa itu? Musnahnya umat Islam. Habis umat Islam kalau memang ayat perang turun ketika masih di Mekah, karena umat Islam masih sedikit. Maka setelah Nabi diperintahkan dengan umat Islam dan umatnya untuk berhijrah ke kota Madinah, ya, maka setelah tersusun dan makin banyak umat Islam dan makin kuat kekuatan umat Islam, barulah turun perintah untuk berperang. Al-jihadu fi sadril Islam mamnu' li anna al-muslimina qalilun wal musyrikina katsirun fi Makkah. Berjihad di awal Islam itu dilarang, karena umat Islam saat itu masih sangat sedikit. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy begitu sangat banyak. Namun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, dimulai ditandai dengan tahun pertama Nabi setahun sudah ada di kota Madinah, nah, maka mulai jadi tahap ayat-ayat atau perintah perang itu turun bertahap. Perintah berperang itu bertahap. Jadi yang pertama ketika masih di Mekah belum turun, ya, bahkan disuruh Nabi untuk berhijrah. Begitu udah sampai di kota Madinah setahun, nih jadi buntut penekanan dan penyiksaan terus yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy ketika masih di Mekah, buntutnya sampai ke kota Madinah. Karena orang kafir Quraisy masih belum terima. Padahal orang kafir Quraisy ini di Mekah udah ngambil semua hartanya orang-orang Islam. Ya, rumahnya diambil, kebunnya diambil, sertifikatnya juga. Kita lain kan, kebun lo ambil sertifikat gue.
Dimanapun umat Islam ada, apalagi di kota Madinah, mereka mau menyerang umat Islam yang berada di kota Madinah. Maka terjadilah serangan-serangan kecil dari orang kafir. Dia datang dari Mekah menuju Madinah. Ayat perang belum turun, tapi yang mulai perang siapa? Orang kafir. Dia datang dikit-dikit, jumlahnya nggak banyak sekali. Maka turunlah ayat. Kata Allah, kalau mereka telah mendahului perang memerangi kamu, maka perangilah mereka. Jadi yang pertama dilarang ketika masih di Mekah. Ketika udah di Madinah tahun pertama, orang-orang kafir mengganggu, ya. Di situ ceritakan banyak menyiksa datang ke Madinah, didatengin orang-orang yang punya kambing yang begitu banyak, ya, ternak-ternak kambing dirampas, diambil sama orang-orang kafir. Itu menunjukkan mereka ngajakin perang, kan gitu. Ya, kata Allah, kalau mereka sudah duluan nyerang, maka kalian boleh. Idza bada'ukum faqtuluhum. Kalau mereka telah mendahului kalian, maka perangilah mereka. Jadi lawan. Tapi masih ada pengecualian. Boleh melawan mereka, perang lawan orang kafir, tapi kafir Quraisy, tapi hindari di Masjidil Haram dan jangan di bulan-bulan mulia. Itu yang disebutnya Ashhurul Hurum. Kalau kita pernah mendengar bahwasanya bulan di antara 4 bulan itu yang dimuliakan oleh Allah, karena itu 4 bulan yang dimuliakan, yang disebutnya dilarang untuk berperang. Jadi begitu dikata Allah dalam ayat, kalian boleh perangi mereka karena mereka sudah nyerang duluan, tapi hindari kalau di Masjidil Haram jangan serang. Yang kedua, kalau di bulan mulia berhenti, jangan perang. Ya, di antaranya kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, ya, 4 bulan yang dikatakan 4 bulan mulia. Jadi mereka berperang menghindari 2 tadi. Ya, kalau di Masjidil Haram nggak nyerang. Kalau masuk bulan-bulan mulia, maka nggak berani mereka, nggak berani membunuh, nggak berani nyerang. Nah, setelah turun ayat-ayat inilah, ya, yang diperintahkan mulai berperang, maka Nabi banyak mengirimkan delegasi. Nah, jadi dikenal di dalam masalah perang itu ada 2 istilah. Ada yang namanya peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi, disebutnya ghazwah. Bahasa Arabnya, ya. Kalau yang di situ perang yang Nabi nggak ikut di dalamnya, disebutnya sariyah. Beda dari kalau bahasa Arab, saking luasnya begitu. Perang yang di situ Nabi ikut disebutnya ghazwah. Seperti perang Badar disebutnya ghazwatul Badr. Kalau yang di situ serangan lawan orang kafir, Nabi nggak ikut. Nabi cuma nyuruh jenderal-jenderal pasukan, komandan, delegasi disebutnya sariyah. Nah, contohnya Sariyatu Safwan. Ya. Sariyatu Safwan, pasukan delegasi yang Nabi utus, diantaranya Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash yang Nabi utus untuk, ya, menjegat atau ngendik-ngendik, ngintip, ngawasin orang-orang kafir Quraisy. Itu jadi ada istilah, ya. Kalau yang Nabi ikut perang di dalamnya namanya ghazwah. Kalau yang Nabi nggak ikut namanya sariyah. Setelah turun ayat perintah perang, tapi masih di luar bulan-bulan mulia, di antara itu tadi Nabi mengutus tahun 2 Hijriah sebelum perang Badar. Jadi buntutnya nyambungnya di sini. Sebelum perang Badar, di akhir Jumadil Akhir, hari terakhir Jumadil Akhir. Habis bulan Jumadil Akhir, bulan apa? Rajab. Rajab masuk bulan mulia, Ashhurul. Nabi ngutus Abdullah
Untuk apa? Mendekati kota Mekah, diutus ya, dengan beberapa orang. Kata Rasulullah, nih bawa surat. Jadi Nabi utus Abu Jahas, ini bawa surat. Jangan kau buka sekarang, kata Nabi. Kau buka ntar kalau udah keluar dari kota Madinah. Kau buka di situ. Maksudnya apa itu? Itu di dalam surat ada arahan, disuruh kemana itu Abdullah bin Jahas. Jadi pokoknya keluar, bawa beberapa orang, nih surat nih, ketentuannya ada di sini. Begitu keluar dari kota Madinah, udah ya nggak ada, ya jauh dari Rasulullah. Kata Nabi, buka kalau di situ udah sampai di satu tempat, dibukalah. Maka di situ tertulis, kata Nabi, datanglah kau ke tempat antara Mekah dan Taif. Mekah dan Taif udah berarti udah hampir mendekati kota Mekah dari Madinah. Jadi disuruh ngapain? Dari situ kau pantaulah orang-orang kafir Quraisy, kesibukannya mereka, apa yang mereka rencanakan. Karena Nabi pun tahu bahwasanya orang kafir Quraisy ini nggak berhenti sampai di situ untuk memusuhi Rasulullah SAW, karena mereka akan menyerang Rasulullah di kota Madinah. Di dalam taktik ataupun siasat, maka diperbolehkan kita mengutus jasus ataupun mata-mata untuk mengawasi musuh. Jadi jangan juga terbuka banget. Kita juga harus punya orang-orang yang menjadi pengawas. Abdullah bin Jahas sampai di situ tempat antara Taif sampai Mekah. Lagi ngawas-ngawasin lewat orang Quraisy dengan membawa onta dan perdagangan. Pulang dari Syam menuju Mekah. Akan lewatin jalanannya itu. Dilihat nafsunya Abdullah bin Jahas. Kata Abdullah bin Jahas, dia ragu-ragu, ini kita masih di Jumadil Akhir atau udah masuk bulan Rajab? Kalau masih di Jumadil Akhir kan masih boleh membunuh, gitu, betul ya? Tapi kalau udah masuk bulan Rajab, nggak boleh. Berarti kita melanggar peraturan Allah. Mereka ragu-ragu antara hari pertama Rajab apa akhir Jumadil Akhir. Mereka menyangka, ini kayaknya Jumadil Akhir, ya. Di manusia, sahabat manusia juga, ya. Ayat perangnya udah boleh sebabnya di awal itu. Tapi yang dilarangnya jangan sampai di bulan mulia. Mereka berpendapat ini di hari terakhir. Ini belum bulan Rajab nih, berarti gimana? Masih boleh kita bunuh. Dipanah satu orang dari orang kafir Quraisy ini mati satu. Yang lainnya kabur, hartanya diambil semua dibawa ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kota Madinah. Nabi tanya, kata Nabi, aku gak perintahkan kalian membunuh, aku gak perintahkan kalian perang, yang aku suruh kalian ngawasin aja. Dan ini udah masuk bulan Rajab, udah masuk bulan. Jadi yang sebenarnya gimana? Itu udah masuk bulan Rajab, tapi Abdullah bin Jahas menyangka itu masih hari terakhir di bulan Jumadil Akhir. Kata Nabi, ini udah bulan Rajab, dilarang. Saat itulah karena ada yang mati orang kafir Quraisy tahu, maka disebarlah fitnah. Muhammad telah melanggar peraturan di dalam agamanya sendiri. Dalam peraturan agama kita tidak boleh berperang, apalagi membunuh di bulan mulia. Ini orang kafir nyebarin fitnah. Ini udah pantas kita serang, jadi bikin alasan kuat lagi kata mereka. Kita pantas nih memusuhi Muhammad, ini udah sangat, mereka aja melanggar perintah Tuhannya. Nabi pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Maka turun ayat inilah yang menyatakan bahwa bebas berperang meskipun di bulan mulia. Jadi dikasih jalan keluarnya, turun ayat. Tadi kan bisa ngomong apa lagi? Waktu Abdullah bin Jahas pulang, diceritakan bunuh satu orang, ya, bawa harta perniagaan ataupun harta rampasan, sedangkan itu di bulan Rajab. Turun ayat, yas'alunaka a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil syahril haram
antaranya dalam surah Al-Baqarah. Kan kita baca itu dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Mereka bertanya, datang kepadamu, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan haram. Maksudnya mereka tanyain apa? Perang di dalamnya gimana? Maka kata Allah, "Qul qitalun fihi kabir." Katakan kepada yang nanya ini, berperang di bulan mulia itu dosa besar. Tapi kata Allah, "Wasaddun an sabilillah," tetapi orang yang mencegah dari jalannya Allah, orang-orang kafir Quraisy, wa kufrun bihi, dan mereka yang melakukan kekufuran dan mencegah orang masuk ke Masjidil Haram dan mengusir orang-orang Mekah, itu yang paling besar lagi dosanya. Memang saat itu dikatakan dosanya besar, tapi dimaafkan Allah karena turun ayat ini. Maka ayat ini yang menyatakan wal fitnatu akbaru minal qatl. Jadi fitnah yang mereka sebar itu lebih berbahaya daripada pembunuhan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsh. Paham maksudnya? Ya, jadi ayat ini menghalalkan yang tadinya sebenarnya sahabat itu salah, tapi nggak salah lagi udah. Kenapa? Boleh kata Allah, perangi mereka haitsu wajadtumuhum, di mana kalian dapatin mereka, termasuk meskipun di Masjidil Haram, perangin mereka. Meskipun di bulan Rajab, lawan mereka. Nah, ini ayat yang terakhir nanti disebutnya futihababul qital. Dengan ayat ini dibukalah pintu peperangan secara mutlak. Mau perang di mana aja, kapan aja, melawan orang kafir harbi. Jadi yang musuh perang di sini, yang di luar sana kalau dengar orang perang jangan sensitif. Ya, dia perangnya melawan orang kafir harbi. Kemudian yang kita harus ketahui bahwa ketika Nabi sudah berada di kota Madinah, ada 3 musuh. 2 di dalam kota Madinah, 1 dari luar kota Madinah. Itu musuhnya Rasulullah, musuh umat Islam saat itu. Di dalam kota Madinah 2 musuh, Yahudi dan orang munafik. Orang Yahudi dan orang Yahudi, orang asli penduduk kota Madinah yang terdiri dari 3 kabilah yang besar. Kabilah orang Yahudi, suku Yahudi yang paling gede, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, sama Bani Nadir. Itu orang Yahudi asli kota Madinah. Musuh yang kedua di kota Madinah adalah orang-orang munafik. Itu yang dimotori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu musuh yang di luar Madinah mana? Itu dia, kafir Quraisy. Yang mana orang kafir Quraisy ini sering melobi. Jadi kita harus tahu kaitannya. Kenapa kok berani ke Badar? Yang mana perang Badar ini dekat, Badar ini satu daerah yang dekat dengan kota Madinah. Tapi yang kita lawan adalah orang-orang kafir Quraisy. Karena orang kafir Quraisy sering datang mengutus utusan ke kota Madinah untuk menghasut dan ngajak gabung untuk melawan Rasulullah SAW. Karena dilihat Nabi tinggal di kota Madinah. Jadi gimana supaya dari dalam Nabi diserang dari dalam? Maka orang Yahudi itu digosok-gosok terus, dihasut sampai kita termasuk orang-orang munafiknya. Nah, maka ya setelah ayat perang tadi turun, dibolehkanlah Rasulullah SAW melakukan peperangan secara terbuka di mana saja dan kapan saja. Nah, berlanjut dari situlah ya. Maka yang pertama sebab-sebab kita masuk dalam Ghazwatul Badril Kubra, penyebab perang Badar. Ini apa? Dengan hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah Madinah. Yang tadi di awal saya sampaikan, mereka kan orang-orang muhajirin ya, yang meninggalkan Mekah, ninggalin kampungnya, kebunnya, tanahnya, rumahnya, hartanya ditinggal. Kalau ditinggal, berarti yang menguasai siapa? Orang kafir.
termasuk ketika mereka berniaga atau berdagang. Emang orang kafir dagangnya kemana? Ke Syam. Kadang ke Syam, kadang ke Yaman. Lihat musimnya. Kalau lagi musimnya enak, jalannya ke Syam. Kalau lagi musimnya enak ke Yaman, ke Yaman. Tapi lebih sering diceritakan lebih ke Syam. Orang kafir Quraisy, kalau mereka punya harta, berarti kan termasuk ada harta orang-orang Muslim yang sudah dikuasai. Maka kata Nabi, setiap mereka mau ke sana, kalau bisa kita jegal. Hampir beberapa kali pencegatan, Nabi jegat tuh. Berapa kali Nabi keluar untuk menjegat orang-orang kafir Quraisy mau ngambil hartanya itu. Karena hartanya orang kafir Nabi halal. Hartanya orang kafir Quraisy kan kafir Nabi halal. Kenapa halal? Karena tadi termasuk di dalamnya ada harta umat Islam yang mereka tinggalkan karena berhijrah bersama Rasulullah SAW. Hampir berapa kali pencegatan nggak dapat apa yang dapat ketinggalan dulu. Mau jegat dengan ada berita orang kafir mau berangkat ke Syam, nggak tahu udah kelewatan. Pernah juga orang kafir mau pulang dari Syam ke Mekah, karena perjalanan dari Mekah ke Syam, Syam ke Mekah itu pasti melewati kota Madinah. Itu jalur yang strategis, nggak mungkin nggak lewat Madinah, pasti lewat Madinah. Maka Nabi tenangnya di situ, kita harus jegat. Tapi hampir beberapa kali pencegatan Nabi tidak mendapati, artinya kelewatan dulu, ketinggalan. Maka sampailah pada saatnya Rasulullah SAW mengutus Ghazwatul Utsyairah. Ghazwatul Utsyairah baina Jumadil Ula wa Tsani kharaja bi bai'al muhajirin. Ya, Nabi mendengar ini perjalanan perdagangan orang kafir yang terbesar. Kalau sebelumnya cuma ratusan kontak isinya barang semua. Ya, kalau bahasa kita kan sekarang mobil box. Ya, orang dagang kan bawa barang mobil box, apa ada kontainer. Ya, sekarang udah canggih. Nah, zaman dulu kontaknya banyak, di atas dibawa barang-barang pakai apa tuh? Iya, pelana pakai buat peti-petinya tuh, ya, buat dudukan-dudukannya. Zaman dulu begitu. Nabi dengar bahwa 1000 unta akan melakukan perjalanan menuju Syam yang dipimpin 1000 unta. 1000 unta ini isinya semuanya barang semua. Tadi itu ya, karena zaman dulu. Kalau sekarang kontainer dipimpin, dikawal ini 1000 unta dengan membawa 1000 barang dagangan. Diceritakan katanya tidak ada satupun orang kaya di Mekah, melainkan pasti ada barangnya saat itu di situ. Ada andilnya, semua barang dagangannya ada di situ. Orang-orang Mekah semua, orang kafir Mekah. Yang dikawal ini 1000 unta oleh Abu Sufyan bin Harb, Sofar bin Harb. Abu Sufyan, terkenal Abu Sufyan dengan 30 orang dengan membawa pedang. Ontaknya 1000, yang jagain cuma 30. Ya. Udah kata Nabi, siap-siap, kita jegat. Ini yang terbesar. Mungkin ada hikmahnya. Yang kecil-kecil kemarin Nabi nggak dapetin. Ini nggak tanggung-tanggung. 1000 ontak yang